Kalian pasti pernah melihat orang share video ya, entah itu di FB, di YouTube, dan lain-lain, yang isi videonya adalah rekaman layar HP mereka. Ya, misalnya mereka lagi main game gitu ya, main PUBG kayak atau Free Fire atau ML gitu. Jadi permainan mereka yang ada di layar itu ya, yang sedang mereka bermain itu kerekam. Nah, itu mereka bukannya ngerekam game mereka, tapi itu mereka ngerekam layar HP mereka. Jadi semua aktivitas yang terjadi di layar HP itu akan kerekam, akan jadi sebuah video gitu. Jadi lagi main game ke, lagi nonton Bigo Live ke, lagi buka-buka sosmed ke, lagi nonton YouTube, lagi nonton begitu atau segala macamnya itu. Nah, video itu selanjutnya bisa di-share ke sosmed ke, atau upload ke YouTube ke, ataupun cuma simpen sendiri aja. Lalu kalian juga pernah lihat orang yang live saat main game itu, jadi gamenya itu di live-in ke sosmed gitu atau di YouTube. Nah, itu rekam layar juga. Lalu orang-orang yang bikin tutorial-tutorial mengenai Android ya, atau mengenai HP gitu, yang seperti saya seperti ini, itu kebanyakan juga pakai rekam layar. Rekam layar ini juga bisa kalian akali ya untuk menyimpan video dari sosmed yang tidak bisa di-download gitu. Kan kalau kayak postingan atau story yang dia tuh foto gitu ya, atau gambar, kan kalian bisa screenshot ya. Tapi kalau misalnya dia tuh dalam bentuk video, kan nggak bisa ya di screenshot. Tapi itu kalian bisa rekam layar. Kan di HP kita itu kan dia ngeplay videonya, lalu kita rekam layar, jadi kan ya keambil gitu videonya kan, kerekam gitu. Jadi itu bisa kalian akali untuk itu. Tapi kalau misalnya kalian mau download foto, video, story, sorotan story gitu di Instagram, kan nggak bisa ya. Saya sudah pernah buat tutorialnya, kalian bisa tekan di atas ini kalau kalian mau nonton. Jadi langsung saja ya, kita intro dulu. Video ini sebenarnya adalah update dari video saya yang lama ya. Saya sudah pernah buat tutorial cara rekam layar di Android juga sebelumnya, tapi saat itu aplikasi yang saya gunakan di tutorial itu ya, saat itu sekarang sudah tidak ada di Play Store ya, sudah tidak berfungsi. Dan juga videonya burik ya. Saya dulu belum punya lightingnya, belum punya lampu seperti ini, jadi ya agak burik. Jadi video ini untuk mengganti video itu. Nah, tips juga untuk kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian menonton video tutorial saya yang lain gitu, terus aplikasi yang saya gunakan di salah satu video itu misalnya cara kayak ini kan contohnya cara rekam layar gitu. Lalu aplikasinya sudah tidak berfungsi, kalian bisa cari aplikasi yang sejenis ya, yang mirip seperti aplikasi yang saya gunakan, dan coba pakai itu saja, karena kan ya mirip, sama-sama aja gitu. Jadi jangan langsung nyerah gitu kalau ada aplikasi yang sudah tidak ada di Play Store gitu ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan aplikasi ya. Ada banyak aplikasi yang memiliki kemampuan untuk bisa merekam layar Android ya, karena kan kita ini untuk Android ya. Saya soalnya nggak pernah punya Apple, jadi ya nggak tahu kalau mau kasih tutorial juga, kan saya nggak punya gitu kan. Jadi ya, saya sudah tes beberapa aplikasi yang ada di Play Store yang bisa merekam layar Android ya. Dan menurut saya yang terbaik adalah AZ Screen Recorder. Karena satu, fitur dan pengaturannya lengkap. Lalu tidak ada watermark yang seperti ini nih. Nah, itu kan jelek ya kalau video kalian terus ada watermarknya di bawah seperti itu. Jadi yang ini tidak ada seperti itu. Ada iklan, tapi iklannya tidak mengganggu ya, cuma dikit-dikit doang gitu, nggak apa-apa lah, wajar. Lalu ada fitur live, jadi kalian bisa langsung live dari aplikasi itu. Kalian lagi main game gitu, kalian rekam layar, langsung bisa live ke Facebook, YouTube, ataupun Twitch. Ada 3 pilihannya. Saya sudah tes dan memang bagus untuk live ya. Nanti akan saya jelaskan di tutorial ya setelah ini. Tapi kalau kalian memang tujuannya itu untuk live streaming main game, saya sarankan menggunakan aplikasi yang namanya Omelet Arcade. Di situ lebih lengkap fiturnya ya untuk seorang streamer gitu ya. Jadi untuk live di situ fiturnya lebih lengkap. Tapi yang paling bagus sih kalian itu mirroring ya. Jadi mirroring HP kalian ke komputer, nanti rekam layarnya di komputer gitu. Supaya kalian bisa menghasilkan video seperti ini nih ya. Kalian pasti sering melihat yang seperti ini. Nah, itu mereka itu bukan rekam layar Android tapi mirroring. Nanti saya... Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Ya oke, kita mulai. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada suara-suara kendaraan gitu, mobil, motor lewat, dan juga kalau ada suara-suara bebek ataupun ayam, karena rumah saya ini di pinggir jalan dan juga di sekitar rumah itu ada banyak binatang-binatang peliharaan. Jadi ya mohon maaf. Langsung saja ya. Pertama kalian download aplikasinya ya. Kalian ketik saja AZ Screen. Ya, ini sudah ada ya, muncul. Tekan saja. Ini namanya AZ Screen Recorder ya.
Ya oke, sebelumnya kalau kalian belum punya ya silahkan di download dulu. Oke, setelah kalian misalnya sudah habis download, lalu kalian buka ya. Nah, dia akan muncul ini ya. Kita pergi ke setelan dulu. Nah, di sini adalah setelan ya. Jadi sama semua aplikasi perekam layar itu, kalian pertama itu harus kalian ke setelan dulu ya untuk menyetel supaya sesuai dengan yang kalian inginkan dan juga bisa menghasilkan video yang terbaik lah. Pokoknya nanti videonya nggak burik lah istilahnya ya, jadi bagus gitu loh. Resolusi ini makin besar makin bagus ya, jadi dia tergantung HP kalian juga. Biasanya kalau mau upload video gitu di YouTube atau apa kan, ini biasanya Full HD ya. Jadi kalau misalnya mau upload ke YouTube ya ini aja Full HD ya, yang 1920 kali 1080. Kalau cuma untuk Instagram atau Facebook sih terserah sih. Pokoknya dia yang saya sarankan ini ya. Lalu yang penting jangan sampai di bawah ini, di bawah 720. Tapi kalau sudah di bawah ini sudah agak burik nantinya. Ya, saya pilih ini aja. Lalu frame rate ini pilih 30 aja. Makin besar angkanya makin mulus video kalian. Jadi nggak patah-patah gitu loh. Jadi kalau kalian pilih yang paling bawah itu, kalian kalau misalnya videonya di slow mo-in ya, dipelanin gitu, bakal kelihatan patah-patahnya. Tapi kalau makin tinggi, kalian slow mo-in juga tetap nggak terlalu patah lah. 30 ini udah yang paling bagus lah. Makin ke atas makin bagus juga. Nah, bitrate ini jangan auto ya. Bentar kalau auto video kalian jadi kualitasnya itu tidak menentu ya, kadang-kadang burik, kadang-kadang bagus gitu. Saran saya pilih aja yang paling atas. Tapi ini makin besar bitrate-nya, makin besar juga ukuran videonya. Jadi kalau kalian mau hemat ya 8 bisa lah, tapi sebaiknya 12 aja. Tapi 8 juga bisa tetap bagus kok. Oke, lalu ini orientasi auto saja, jadi nanti menyesuaikan. Kalau misalnya kalian main game terus dimiringin itu HP-nya, video juga akan ikutan. Tapi kalau kalian atur di sini kan ya nggak auto, nggak akan mengikuti gitu loh. Time lapse ini misalnya ya kalian itu rekamnya dicepetin, jadi nanti videonya bakalan cepet gitu loh, kayak time lapse gitu loh, yang cepet gitu loh. Kalau ini rekam audio ya, kalian bisa pilih. Kalau kalian nggak mau rekam suaranya ya kalian bisa matikan, tapi kalau kalian mau rekam dengan suaranya juga jadi nyalakan ya. Ini izinkan kalau muncul di sini teks dan logo. Ini misalnya kalian mau tulis watermark versi kalian gitu ya, tapi ya nggak usah lah. Atau pakai logo gitu, misalnya kalian mau isi logo kalian gitu ya di pinggir, contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi nanti akan muncul logonya di samping seperti ini gitu loh. Kalau logo ini ya, kalau kalian mau misalnya pakai logo kalian sendiri yang kalian buat gitu ya, yang kalian edit di Photoshop gitu atau di PixArt atau di Photogrid gitu ya, yang kalian bikin sendiri logonya, kalian bisa cari ya di sini. Ini di sini folder-foldernya ya. Oke, saya nggak mau pakai logo. Lalu ya sekarang ini perlihatkan kamera ini kalau kalian mau pakai kamera ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kalian mau pakai kamera, kalian bisa tekan gambar apa tadi, gambar gearnya tadi ya. Nanti ini mau atur ya, bentuknya kotak, lalu ini lebarnya, besarnya, lalu ini ada efek hitam putih, efek sepia ya sini. Lalu ini ada opacity-nya ya, ke transparannya itu, ini terangnya ya, kalian bisa langsung lihat. Ini kontrasnya, jadi bisa langsung diatur di sini ya. Lengkap sekali fiturnya emang ya. Oke, ini kalau kalian mau pakai ya kamera, kalau enggak ya udah matiin aja. Lalu ini countdown before start, artinya setiap kalian mau mulai rekam dia bakalan countdown dulu ya, hitung mundur dulu kayak 3, 2, 1 baru mulai rekam gitu. Saya nyalain aja ya supaya nanti buat contoh. Jadi ini control type-nya yang bulat atau yang bar. Kalau yang bar seperti ini ya, kalau yang bulat yang seperti ini. Aduh, ini yang bulat seperti ini ya, saya suka yang bulat saja. Lalu di sini ini bubble button, ini pilihan apa aja yang ada di bubble ini. Seperti ini kan, di bubble ini pilihannya ada 5 ya. Ini kalian bisa atur ya apa aja yang ada di bubble itu. Ada setelan, screenshot. Saya nggak mau pakai screenshot karena screenshot ya pakai screenshot HP aja. Record ya, ini pasti live stream. Lalu galeri nggak usah, saya minimize dengan kamera saja. Nah, nanti di sini, nah itu kan pilihannya sesuai ya pilihan kita. Ada pengaturan, ada mulai merekam, lalu ada live stream, ada minimize ini jadi dia hilang ya. Nah, jadi kalian mau aksesnya di sini. Kalian mau rekam atau mau apa gitu dari sini. Kalau kalian mau munculin lagi bubble-nya bisa ditekan sini. Nah, itu. Kalau ini kamera ya. Nah, kamera. Kayak gelap emang di sini. Ini X saja. Oke, ini paling bawah ini.
itu pengaturan kalian mau simpannya di memori telepon atau di kartu memori. Saya mau coba kartu memori saja ya. Sini pilih folder. Nah, setelah ini kalian buka ini garis 3 di kiri atas, lalu pilih memori kalian, kartu memori kalian, lalu tekan pilih. Nah, itu begitu caranya ya kalau kalian mau hasilnya nanti akan masuk ke kartu memori. Oke, saatnya kita coba. Jadi kalau misalnya kalian mau rekam gitu, kalian buka hasil screen recorder, nanti akan muncul ya, muncul di samping sini. Kalian tekan lalu pilih ini ya, yang ini mulai. Nah, dia akan mulai merekam ya. Tuh, hasil screen recorder sedang merekam ya. Jadi kalian main game apa kayak gitu, apapun yang kalian lakukan dengan HP kalian gitu, yang muncul di layar akan terekam. Jadi ini juga bisa sebagai misalnya kalian buka Facebook nih ya, misalnya buka Facebook gitu kan, terus misalnya ada video gitu, ada video yang kalian suka kan, kalau di Facebook nggak bisa download ya video itu ya. Atau misalnya story orang kan, story kan nggak bisa disimpan ya, contohnya ini. Kalau foto ya bisa di screenshot kan, kalau video ya bisa pakai ini rekam layar ini. Jadi anggap saja kalian download videonya gitu kan, tetap aja keambil kan videonya gitu. Jadi ini salah satu trik, misalnya kalian mau mendownload video yang tidak bisa di-download gitu loh, yang di sosmed, di Instagram kayak di Facebook, di WA gitu. Tapi kalau cara download story di WA saya sudah pernah buat ya, kalian bisa cek di channel saya di video yang lain. Kalau misalnya kalian mau stop videonya, stop merekam layar ya, kalian di sini pilih. Oke, jadi yang tadi itu hasil dari AZ Screen Recorder ya, kalian bisa nilai sendiri ya kan, hasilnya bagus ya. Jadi lalu kalau kalian mau live ya, live stream itu di Facebook atau di YouTube kan, ini juga bisa melalui aplikasi ini. Jadi kalian buka bubble-nya ini, tekan ya, lalu pilih yang ini. Nah, nanti di sini ada pilihan ya, live-nya mau di Facebook atau YouTube atau Twitch. Nah, saya sudah tes di Facebook dan YouTube dan juga hasilnya bagus ya. Jadi semua yang ada di layar kalian itu akan live di Facebook atau YouTube gitu, akan live. Jadi kalau kalian mau main game gitu ya akan masuk di Facebook kalian atau di YouTube kalian gitu. Jadi, kalau kalian mau live di Facebook ya kalian tekan Facebook, setelah itu akan diminta login ya, kalian masukkan email dan password kalian. Sama kalau kalian di YouTube juga sama. Jadi setelah itu ya, kalian sudah bisa langsung live di Facebook ataupun di YouTube. Kalian tes saja sendiri, saya sudah tes dan memang berhasil ya. Ya oke, sekian dan terima kasih. Oke, begitu ya, sangat mudah ya, lalu aplikasinya juga fiturnya lengkap. Jangan lupa juga gabung di grup Facebook Tech Coffee ya, supaya kita bisa membahas tentang hal ini atau hal-hal lain yang berkaitan mengenai teknologi. Saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah ya, silahkan kalian join ke grup Facebook Tech Coffee. Dan lalu kalian ramaikanlah grup itu, karena memang sekarang masih sepi ya. Lalu sosmed saya juga ya, kalian bisa follow, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Saya Fahmi Hidayat and see you soon.